Darto duduk di bawah pohon randu di pinggir sawah. Topi capingnya ditaruh di tanah, bajunya basah karena keringat. Di depannya, hamparan sawah mulai menguning. Hanya tinggal beberapa hari lagi sebelum panen. Ia menatap saluran irigasi tua yang mengalir tenang membelah dua dusun, Englegi dan Pijen. Saluran itu dulunya ramai dilewati warga. Anak-anak suka bermain di pinggirnya, kadang menangkap ikan kecil dengan jaring atau tangan kosong. Sekarang lebih sepi. Jalannya sudah mulai rusak, ditumbuhi rumput liar. Dinding irigasi dari batu kali tampak retak-retak, tapi airnya masih mengalir, walau kadang lambat dan berbusa di beberapa tempat. Darto bangkit dan memanggul cangkul. Ia berjalan mengikuti jalur irigasi menuju rumahnya. Jalan setapak yang ia lewati menyempit, sebagian tertutup semak. Sesekali ia harus menghindari genangan lumpur. Meski begitu, jalur ini tetap jadi jalan pintas ke rumahnya di dusun Nglegi. Di pertigaan kecil, ia bertemu Maknah yang membawa pikulan jamu. Perempuan tua itu tersenyum sambil mengelap keringat di dahi. "Sendirian Toto?" tanya Maknah. "Iya Mak, dari sawah. Tadi lihat air irigasi agak keruh," jawab Darto. Maknah mengangguk pelan. "Kadang begitu, apalagi kalau lewat maghrib, air bisa berubah warnanya." Darto mengerutkan kening. "Lah, kenapa memang, Mak?" Maknah tidak langsung menjawab. Ia memindah posisi pikulannya, lalu berkata pelan. "Dulu ada yang bilang, kalau malam, air bisa jadi merah. Kayak darah. Tapi ya hanya orang-orang tua yang cerita begitu." Darto tertawa kecil. Ia pikir Maknah hanya bercanda. Tapi perempuan itu tidak ikut tertawa. Matanya menatap saluran air yang memanjang ke arah jembatan kecil di kejauhan. Sekarang jarang yang berani lewat jalur ini malam-malam. Tambahnya, mereka berpisah di tikungan jalan. Darto terus berjalan ke arah timur. Ia sempat menoleh ke arah irigasi. Airnya tampak tenang. Beberapa daun kering mengapung, mengikuti arus perlahan. Di kejauhan, jembatan kecil dari kayu masih berdiri, meski terlihat lapuk. Darto tak memikirkan banyak. Ia hanya ingin segera sampai rumah, makan malam dan tidur. Tapi sejak Maknah bicara soal air merah, pikirannya sedikit terganggu. Apalagi ia memang pernah mendengar cerita serupa dari kakeknya dulu. Langit mulai berubah warna. Matahari turun perlahan. Suara burung sore terdengar dari balik pohon-pohon bambu. Udara lembab mulai menyelimuti jalan setapak. Meski masih sore, jalur itu mulai terasa sepi. Darto mempercepat langkah. Beberapa ekor capung terbang rendah di atas air. Ia menatap aliran irigasi untuk terakhir kalinya sebelum masuk ke jalan desa yang lebih ramai. Airnya tetap mengalir tenang. Tapi entah kenapa, Darto merasa seperti ada yang sedang memperhatikan dari balik semak-semak di seberang saluran. Warung kopi Pak Harto selalu ramai menjelang malam. Letaknya di sudut jalan utama Dusun Nglegi, dekat balai desa. Warungnya sederhana, berdinding papan, dengan bangku kayu panjang dan lampu gantung yang temaram. Asap rokok bercampur bau kopi hitam memenuhi udara. Malam itu, beberapa orang duduk melingkar. Ada Pak Sastro, Pak Harto sendiri yang sedang meracik kopi, juga Darto yang baru datang setelah mandi dan makan. Di sudut dekat pintu, Udin duduk diam sambil memegang gorengan yang belum habis dimakan. "Tanamannya panen kapan, Pak Sastro?" tanya Darto sambil menyandarkan tubuh ke dinding warung. "Minggu depan, tapi takut hujan deras turun duluan. Lihat saja langit sekarang, mendung terus," jawab Pak Sastro sambil meniup cangkir kopinya. Obrolan berlanjut soal pupuk, hama, dan harga gabah. Lalu pelan-pelan, topik bergeser ke hal lain. "Toh," kata Pak Sastro sambil mencondongkan tubuh. "Kamu lewat jalur irigasi sore tadi ya?" "Iya, habis dari sawah." "Kenapa?" Pak Sastro menarik napas. "Kamu tahu nggak, jalur itu mulai jarang dilewati,
apalagi malam-malam. Makna juga tadi bilang begitu, sahut Darto. Katanya air bisa merah, Pak Harto ikut nimbrung. Dulu pernah ada yang lihat, malam-malam airnya berubah warna. Tapi ya, namanya cerita orang tua. Bisa percaya, bisa juga tidak. Pak Sastro mengangguk pelan. Aku sendiri pernah lihat. Waktu itu belum seramai sekarang. Sekitar tahun 90-an. Airnya mengalir kayak biasa, tapi warnanya pekat. Merah tua. Bukan karena lumpur atau sampah. Darto tertawa kecil. Ah, jangan-jangan karena lampu jalan. Kadang kalau lampu kuning jatuh ke air, kelihatan kayak merah. Pak Sastro tersenyum, tapi tidak menjawab. Udin yang sedari tadi diam, tiba-tiba angkat bicara pelan. Kemarin malam aku lihat airnya beda, Pak. Pas ngantar gorengan ke rumah Bu Tumina. Warnanya kayak merah gelap, tapi cuma di satu bagian. Terus hilang sendiri. Semua menoleh ke arah Udin. Bocah itu tampak tidak main-main. Tangannya gemetar sedikit saat memegang gelas teh. Pak Harto menepuk bahu Udin. Jangan terlalu dipikir, mungkin cuma pantulan dari lampu kendaraan. Warung mulai sepi. Satu persatu warga pamit. Di luar, lampu jalan berpendar lemah. Bayangan pohon bergoyang pelan tertiup angin. Jangkrik berbunyi bersahutan dari sawah di kejauhan. Darto menatap jalan irigasi dari kejauhan sebelum pulang. Dari warung, saluran itu tidak terlihat jelas, tapi arah anginnya datang dari sana. Membawa bau tanah lembab dan sedikit anyir. Ia berdiri, membetulkan jaketnya, lalu pamit pulang. Udin ikut berjalan di belakangnya, sambil sesekali menoleh ke arah jalan setapak yang mengarah ke irigasi. Tidak ada yang bicara, hanya suara malam dan langkah kaki yang pelan menyusuri jalan desa. Langit mulai gelap saat Darto memutuskan pulang lewat jalur irigasi. Jalan itu memang lebih pendek dibanding memutar lewat jalan utama desa. Meski rumput liar sudah tinggi di beberapa bagian, Darto masih sering melewatinya. Ia merasa jalur itu aman selama belum terlalu malam. Langkahnya pelan. Suasana sepi. Hanya beberapa kunang-kunang beterbangan di dekat pohon bambu. Di sisi kiri, aliran air irigasi mengalir seperti biasa. Tapi ada yang membuatnya berhenti. Airnya tidak seperti biasanya. Ia menunduk, memperhatikan lebih dekat. Warnanya lebih gelap dari biasanya. Bukan kecoklatan seperti saat hujan, tapi lebih kehitaman. Seolah ada bayangan tebal menutupi bagian bawah saluran. Alirannya juga lebih lambat dan tidak terlihat riak-riak kecil seperti biasanya. Darto mengernyit. Ia mengambil ranting dari pinggir jalan dan mencelupkannya ke air. Saat diangkat, tidak ada bekas merah atau bau aneh. Tapi tetap saja, warna gelap itu terasa tidak wajar. Ia berdiri agak lama di sana, memperhatikan arus yang mengalir pelan. Setelah beberapa menit, ia melanjutkan langkah tanpa berkata apa-apa. Perasaannya tidak enak, tapi ia tidak ingin membesar-besarkan. Mungkin memang hanya air keruh biasa. Keesokan paginya, Darto kembali lewat tempat yang sama. Ia sengaja memeriksa bagian saluran yang semalam tampak aneh. Kali ini airnya jernih, mengalir normal. Dasar saluran tampak jelas. Ada batu-batu kecil dan tanaman air yang menempel di sisi dinding. Ia bercerita pada beberapa warga di pos ronda. Tapi tanggapan mereka biasa saja. Pak Raji bilang mungkin cuma pantulan cahaya atau air got dari rumah warga. Yang lain hanya mengangguk sambil mengunyah singkong goreng. Kalau air irigasi hitam, pasti banyak yang lihat. Al-Hawong semua sawah tergantung dari air situ, kata Pak Raji. Darto tidak memaksa. Ia juga tidak ingin dianggap terlalu percaya hal-hal aneh. Tapi di kepalanya, warna air semalam itu terus terbayang. Terlalu gelap untuk sekadar air kotor. Malam harinya, Darto tidur lebih awal. Tapi saat langit benar-benar gelap dan suara malam menguasai desa,
ia terbangun. Bukan karena mimpi atau suara keras, tapi ada sesuatu yang membuatnya membuka mata. Dari jendela kamarnya yang sedikit terbuka, terdengar suara air seperti sedang meluap. Bukan suara hujan, bukan pula suara ember tumpah. Lebih seperti air mengalir deras melewati celah sempit. Ia duduk di ranjang, menajamkan pendengaran. Suaranya tidak lama, hanya sekitar 1 menit, lalu hilang begitu saja. Ia keluar kamar, membuka pintu depan, dan berdiri di teras. Tidak ada apa-apa. Langit mendung, tapi tidak hujan. Jalan desa sepi. Darto kembali ke dalam rumah. Ia mencoba tidur lagi, tapi pikirannya masih tertuju pada suara tadi. Air di irigasi memang terlihat normal pagi ini. Tapi entah kenapa, malam semakin terasa berbeda. Udin datang ke warung Pak Harto dengan wajah pucat. Jaketnya masih dikenakan, tapi resleting belum ditarik sampai atas. Tangannya memegang bakul gorengan yang tertutup kain. Beberapa orang yang sedang duduk langsung memperhatikan. "Kenapa, Din?" tanya Pak Harto sambil menghentikan gerakan mengaduk kopi. Udin tidak langsung menjawab. Ia duduk perlahan, menaruh bakulnya di atas meja. Darto yang duduk tak jauh ikut mendekat. Udin menunduk sebentar, lalu membuka kain penutup bakul. Di dalamnya ada batu sebesar kepalan tangan. Permukaannya tidak rata, dan bagian sisinya basah dengan warna kecoklatan seperti lumpur kemerahan. Beberapa tahu dan tempe goreng tampak penyok terkena batu itu. "Aku dilempari," kata Udin pelan. "Baru saja, di dekat jembatan irigasi." Wajah-wajah di warung langsung berubah. Darto menatap batu itu lebih dekat. Ada bau tanah lembab yang menyengat dari bagian yang basah. "Siapa yang lempar?" tanya Pak Sastro. "Enggak tahu, aku cuma lewat kayak biasa. Baru saja jualan ke rumah Bu Sani. Lewat jalur belakang karena lebih dekat. Pas sampai dekat jembatan, ada batu jatuh ke dekat kaki. Aku kira kebetulan. Tapi pas aku jalan lagi, 1 batu kena punggung. Aku lari. Pas nyampe sini, batu itu sudah di dalam bakul." Warung mendadak sepi. Angin malam masuk dari celah pintu yang terbuka. Suara gerobak gorengan dari ujung jalan masih terdengar samar, tapi tidak satu pun dari mereka bersuara. "Nggak ada orang di sekitar situ?" tanya Darto. Udin menggeleng. "Gelap, cuma suara air sama angin dingin." Pak Harto mengusap dagunya. "Batu ini dari mana coba? Kalau dari saluran, mestinya basah semua. Tapi ini cuma bagian tertentu saja. Kayak habis dicelup lumpur." Pak Sastro berdiri dan mengambil batu itu dengan kain. Ia membolak-balik sebentar, lalu meletakkannya kembali. Kalau memang iseng, mestinya pelakunya kabur pas Udin lihat. Tapi ini nggak ada siapa-siapa. Udin masih terlihat takut. Ia tidak menjamah gorengannya sama sekali. Matanya sesekali melirik ke jendela warung yang terbuka sebagian. Angin malam masuk, membawa udara dingin dan bau tanah dari arah sawah. "Aku lewat jalur situ hampir tiap malam," kata Udin pelan. "Baru kali ini ada yang aneh." Pak Harto menyarankan agar Udin tidak lewat jalur itu lagi saat malam. Jalan desa mungkin lebih jauh, tapi lebih aman. Yang lain mengangguk setuju. Sebelum pulang, Darto melihat kembali ke arah bakul Udin. Batu itu diam di antara gorengan yang mulai dingin. Noda merah di sisinya belum mengering. Tampak menempel di sisa minyak dan kertas alas bakul. Tidak ada yang bisa menjelaskan kejadian itu malam ini. Tapi satu hal jadi jelas, jalur irigasi mulai menunjukkan hal-hal yang tidak biasa. Langkah Darto terhenti di tengah jalur irigasi. Ia menunduk, lalu menyeberang sedikit untuk melihat sisi lain dinding saluran. Cahaya dari lampu jalan yang redup membantu matanya melihat lebih jelas. Ada bekas tapak, bukan seperti telapak kaki, tapi lebih menyerupai bekas benturan. Semacam goresan lebar yang menempel di permukaan semen dinding, lengkap dengan bekas tanah dan rumput yang menempel. Ia melihat ke sisi seberang. Ada bekas serupa,
letaknya agak lebih tinggi. Seolah sesuatu telah meloncat dari satu sisi ke sisi lain. Darto mendekat. Ia mengusap permukaan dinding itu dengan tangan. Permukaannya kasar dan sedikit lembab. Bau tanah lembab menyeruak. Bekas itu masih baru, tidak tertutup debu atau daun kering. Ia berdiri di tengah jalan kecil yang membelah saluran itu. Suasana sepi, tidak ada suara orang, hanya angin yang bergerak pelan menyentuh pucuk-pucuk ilalang. Saat melanjutkan langkah, Darto mulai merasa tidak nyaman. Perasaan seperti diawasi muncul begitu saja. Ia menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Langkahnya dipercepat, tapi bayangan di pikirannya terus mengganggu. Ia merasa ada sesuatu di belakang, tapi tidak terdengar apapun. Sampai di tikungan dekat jembatan kecil, matanya menangkap sesuatu. Di seberang saluran, di antara pohon pisang dan pagar bambu, sesuatu melintas. Warnanya putih, gerakannya cepat. Seperti kain besar yang dilempar ke udara, tapi arahnya horizontal. Seolah sesuatu bergerak cepat dari satu sisi ke sisi lain. Darto berhenti. Nafasnya mulai tidak beraturan. Ia menatap ke arah pohon, tapi tidak ada yang bergerak lagi. Bayangan itu hanya muncul sekejap, tapi cukup jelas untuk membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Ia tidak menunggu lebih lama. Langkahnya dipercepat menuju ujung jalur. Beberapa meter lagi akan sampai ke jalan besar. Sebelum belok ke arah rumahnya, Darto menoleh sekali lagi ke belakang. Jalur irigasi tampak biasa saja. Dinding saluran itu tetap diam dalam gelap dan air mengalir tenang. Tapi perasaan itu belum hilang. Seperti sesuatu sedang bermain di sekitar tempat itu. Diam, menunggu waktu yang tepat untuk muncul lagi. Darto pulang agak larut. Ia baru selesai membantu pamannya membenahi kandang kambing di ujung dusun. Jalan pintas melewati jalur irigasi tetap ia pilih, walau langit sudah gelap dan udara terasa lebih dingin dari biasanya. Lampu jalan yang biasa menyala redup kini hanya beberapa yang hidup. Langkah Darto pelan, tapi pasti. Jalur ini sudah biasa dilewati, pikirnya. Tapi ada rasa tidak tenang sejak kejadian bayangan putih malam sebelumnya. Saat sampai di bagian tengah saluran, tempat bekas lompatan itu terlihat, Darto berhenti. Ia menatap kedua sisi dinding. Bekas yang dulu ada di permukaan semen kini tampak lebih samar, seperti mulai tertutup lumut atau debu. Darto menarik napas. Ia melangkah lagi, mencoba menepis rasa takut. Beberapa meter kemudian, sesuatu muncul. Dari sisi kiri saluran, sesosok putih melompat tinggi ke seberang. Gerakannya cepat, tubuhnya terbungkus kain, dan bentuknya tegak seperti berdiri. Sosok itu tidak mengeluarkan suara, tapi Darto melihat jelas bentuk kepalanya yang dibungkus kain dan melompat tanpa ragu. Ia mundur spontan. Kakinya tersandung batu kecil dan tubuhnya jatuh ke tanah. Lututnya menghantam pinggiran beton. Rasa sakit langsung menyebar. Ia menjerit tanpa sadar. Sosok itu sudah tidak terlihat. Tidak ada bayangan, tidak ada suara apapun. Tapi bekas kemunculannya masih melekat jelas di pikiran Darto. Beberapa warga yang tinggal dekat jalur itu mendengar ceritanya. Mereka keluar rumah membawa senter dan menuju sumber suara. Darto ditemukan terduduk di tepi saluran. Napasnya tersengal, lututnya berdarah. Pak Sastro yang datang paling awal langsung memapahnya pulang. Darto hanya bisa menjawab singkat saat ditanya. Ia gemetar, matanya masih menatap kosong ke arah saluran. Kabar itu menyebar cepat. Keesokan harinya, banyak warga berkumpul di depan warung Pak Harto. Obrolan pagi tidak lagi membahas musim tanam atau harga pupuk. Semua membicarakan pocong yang katanya dilihat langsung oleh Darto. Beberapa tidak percaya, tapi banyak juga yang mulai merasa cemas. Jalur irigasi itu sering dilewati, terutama oleh warga yang tinggal di ujung dusun.
"Aku tahu Darto bukan orang penakut," kata Pak Harto. "Kalau dia sampai teriak dan jatuh, berarti memang lihat sesuatu." Udin menambahkan bahwa ia tidak akan lagi berjualan sampai malam. Ia memilih menutup lebih awal daripada harus lewat jalur itu lagi. Sementara itu, Darto hanya berdiam di rumah. Ia tidak keluar sepanjang hari. Bekas luka di lututnya masih merah dan perih, tapi yang lebih membekas adalah kejadian tadi malam. Sosok itu bukan bayangan, bukan juga imajinasi. Ia melihat langsung, melompat dari satu sisi ke sisi lain, dengan bentuk yang tak mungkin manusia biasa bisa lakukan. Dan itu terjadi tepat di jalur yang dulu hanya dianggap sekadar saluran air biasa. Warung Pak Harto dipenuhi bisik-bisik. Sejak Darto mengaku melihat pocong melompat, suasana di dusun jadi berbeda. Warga mulai enggan keluar malam, dan jalur irigasi nyaris tak dilalui lagi setelah maghrib. Maknah datang sore itu. Perempuan tua yang sudah jarang keluar rumah ini tiba-tiba muncul dan ikut duduk di bangku panjang dekat pintu. Rambutnya disanggul, kain jarik dililit rapi, dan langkahnya masih mantap meski sudah sepuh. "Aku sudah pernah dengar cerita yang mirip waktu muda dulu," katanya sambil memandang keluar jendela. "Di jembatan kecil yang sekarang tinggal puing, pernah ada orang bunuh diri." Beberapa warga langsung diam. Darto yang duduk di sudut ruangan menatap Maknah, menunggu kelanjutannya. Namanya Pak Wiryo. Dulu dia petani yang cukup disegani. Anaknya 2, istrinya rajin ikut kerja di ladang. Tapi suatu musim panen, warga geger karena hasil padi salah satu kelompok tani hilang di lumbung. Lanjutnya, semua mendengarkan dalam diam. Ada yang nuduh Pak Wiryo. Katanya dia yang paling terakhir keluar dari lumbung. Barang bukti enggak jelas, cuma kabar dari mulut ke mulut. Karena tekanan dan rasa malu, Pak Wiryo enggak pernah keluar rumah. Enggak lama, dia pergi malam-malam dan ditemukan meninggal di bawah jembatan kecil jalur irigasi. Pak Sastro mengangguk perlahan. "Itu jembatan kecil yang sekarang tinggal batu-batu di dekat pohon bambu?" Maknah mengangguk. "Ya, dulu jembatan itu kecil saja, cuma papan-papan yang disusun melintang. Sekarang sudah lama roboh, tapi disitulah Pak Wiryo ditemukan." Udin menunduk, membayangkan tempat yang dimaksud. Ia tahu lokasi itu, sering dilewati dulu waktu kecil. Sekarang tempat itu sepi, cuma rumput liar dan batu-batu berserakan. Pak Wiryo itu ayahnya Pak Kades sebelum yang sekarang, tambah Maknah. Waktu itu keluarganya pindah ke kota setelah kejadian itu, tapi namanya tetap enggak dibersihkan. Darto menyela pelan. Apa mungkin semua gangguan ini ada hubungannya sama Pak Wiryo? Maknah tidak langsung menjawab. Ia menghela napas dalam. Orang yang mati dalam keadaan tertekan dan diperlakukan tidak adil, kadang hatinya enggak tenang. Kalau benar itu arwahnya, mungkin dia ingin didengar. Warung kembali hening. Tak ada yang berani menanggapi. Suara sepeda motor melintas di kejauhan, tapi perhatian semua tetap tertuju pada cerita lama itu. Jalur irigasi yang dulu hanya jadi jalan pintas kini dipenuhi bayangan masa lalu yang terlupakan. Dan mungkin sesuatu yang belum selesai masih bergentayangan di sana. Beberapa warga mulai memperhatikan sesuatu yang aneh. Pada malam-malam tertentu, terutama setelah lewat jam 9, dari arah saluran irigasi tercium bau tak sedap. Awalnya samar, tapi lama-lama makin jelas. Seperti bau bangkai yang sudah lama tertimbun, menyengat dan menusuk hidung. Pak Harto pertama kali mencium bau itu saat membuang air di belakang warung. Ia pikir ada bangkai tikus di got, tapi tidak ditemukan apa-apa. Keesokan harinya, Bu Erni yang tinggal di dekat saluran juga mengeluh hal yang sama. Bahkan anaknya sampai muntah karena tak tahan. Warga yang penasaran mencoba menyusuri saluran saat siang.
Airnya tampak jernih, tidak ada tanda bangkai atau hewan mati. Tapi mereka mulai menyadari satu hal. Rumput di sekitar dinding saluran mulai mengering. Daun pisang di dekat jembatan kecil berubah coklat dan batangnya layu meski tidak musim kemarau. Udin yang biasa lewat jalur itu pulang lebih cepat sejak kejadian batu di bakulnya. Tapi malam itu, ia iseng keluar rumah karena mendengar suara gonggongan anjing yang tidak berhenti. Ia berdiri di depan halaman rumah, menatap ke arah saluran. Anjing Pak Ramzi menggonggong sambil mengarah ke semak-semak dekat jalur. Tidak menggonggong acak, tapi seperti melihat sesuatu. Beberapa anjing lain dari rumah tetangga juga ikut menggonggong. Nadanya keras, berulang dan tidak biasa. Udara terasa lembab. Bau busuk mulai tercium, membuat Udin menutup hidung. Ia masuk kembali ke rumah dan mengunci pintu. Gonggongan anjing terus terdengar sampai tengah malam, lalu mendadak berhenti. Keesokan harinya, cerita tentang bau busuk dan anjing menggonggong menyebar di warung. Darto datang sambil menahan langkah karena lututnya masih belum pulih betul. Ia duduk di ujung, mendengarkan warga saling bercerita. Kalau cuma bau bangkai, biasanya hilang dalam sehari 2 hari. Ini sudah 3 malam. Tapi nggak ada bangkai, kata Pak Sastro. Dan tanamanku di belakang rumah juga layu semua. Padahal baru minggu kemarin disiram pupuk, timpal Bu Erni. Jangan-jangan itu bukan bau biasa, ucap Maknah yang baru datang. Dulu orang-orang percaya kalau arwah penasaran kuat, kadang bisa bawa bau. Seperti tanda supaya kita tahu mereka belum tenang. Tidak ada yang menanggapi langsung. Tapi semua mulai berpikir bahwa yang terjadi di saluran bukan hanya kejadian biasa. Bukan sekadar mitos lama yang muncul lagi. Ada sesuatu yang mengganggu jalur itu. Sesuatu yang dulunya terabaikan, tapi kini mulai menampakkan jejaknya, perlahan tapi pasti. Langit gelap sejak sore. Angin bertiup kencang, lalu hujan turun lebat. Darto yang baru mengantar belanjaan ke rumah Pak Sastro keburu kehujanan. Di tengah perjalanan pulang, ia melihat Maknah juga sedang berjalan sambil membawa payung kecil yang sudah robek. Mereka sama-sama berteduh di bawah atap bangunan kosong dekat jalur irigasi. Bangunan itu dulunya pos ronda, tapi sekarang sudah jarang dipakai. Letaknya hanya beberapa meter dari bekas jembatan kecil yang dulu disebut-sebut dalam cerita Maknah. Air di saluran mengalir deras. Hujan belum menunjukkan tanda akan reda. Suara angin membuat tubuh terasa makin dingin. Darto duduk memeluk lutut sambil sesekali memandangi jalur di seberang. Maknah berdiri diam, matanya menatap lurus ke depan. Tiba-tiba, langit menyala oleh kilatan cahaya. Sekilas, Darto melihat sesuatu berdiri di tengah saluran. Ia terdiam. Maknah juga tampak terpaku. Sosok putih berdiri diam. Tidak bergerak, tidak bergeming. Tubuhnya tegak seperti tertancap di tengah arus air yang deras. Kain putih membungkus seluruh tubuhnya, dan bentuk kepalanya bulat dengan ikatan di atas. Tak ada wajah yang terlihat, tapi sosok itu sangat jelas. "Lihat toh," bisik Maknah pelan. Darto mengangguk. Tubuhnya kaku, tidak bisa menjawab lebih dari itu. Kilat kedua menyambar. Dalam sekejap cahaya itu muncul lagi, tapi sosoknya sudah tidak ada. Air masih mengalir, tempat tadi kosong seperti sebelumnya. Tidak ada bekas, tidak ada apa-apa. Mereka berdua masih terdiam. Hujan terus turun, tapi tidak ada lagi cahaya yang menyala. Setelah beberapa menit, Darto berdiri pelan. "Kita pulang, Mak. Jangan di sini terus." Maknah hanya mengangguk. Mereka berjalan cepat menembus hujan. Darto tidak menoleh ke belakang, dan Maknah pun tidak mengeluarkan satu kata pun selama perjalanan. Sesampainya di rumah, Darto langsung mengganti baju dan duduk lama di dapur. Ia tidak tahu harus bicara ke siapa. Ia sudah melihat bayangan,
merasakan seperti diikuti, melihat sosok melompat. Tapi penampakan tadi berbeda. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri. Diam, tapi terasa menekan. Keesokan harinya Maknah tidak keluar rumah. Darto hanya melihat lampu rumahnya menyala, tapi pintu tertutup terus. Sepertinya penampakan di tengah hujan bukan hal biasa bagi Maknah juga. Malam itu, jalur irigasi kembali sepi. Tidak ada yang berani lewat, meskipun hujan sudah berhenti sejak sore. Sosok itu mungkin hanya muncul saat hujan dan kilat menyala. Tapi satu hal yang pasti, ia bukan bayangan. Ia nyata, berdiri di tengah saluran, menatap tanpa wajah. Beberapa warga mulai merasa tidak tenang. Bau busuk yang belum juga hilang, anjing yang menggonggong terus-menerus, dan cerita penampakan yang menyebar dari mulut ke mulut membuat suasana kampung berubah. Tak ada lagi yang santai berjalan di malam hari. Bahkan warung Pak Harto kini tutup lebih cepat. Seorang warga tua bernama Mbah Dikun akhirnya mengambil inisiatif. Ia membawa sesajen, nasi putih, bunga, kemenyan, dan telur rebus. Diletakkan di dekat puing jembatan kecil yang dulu jadi tempat Pak Wiryo mengakhiri hidupnya. Mbah Dikun tidak bilang pada siapa-siapa. Ia hanya percaya bahwa mungkin ada sesuatu yang belum selesai di jalur itu. Ia melakukannya menjelang malam, saat langit mulai gelap. Keesokan paginya Darto lewat jalur yang sama ketika hendak pergi ke sawah. Ia melihat sesajen itu berserakan. Nasi putih tercecer sampai ke tengah saluran. Telur sudah pecah, bunganya basah dan terinjak. Dupa yang semalam diletakkan di pojok batu tampak patah dan hancur. Tidak seperti bekas dimakan binatang, seperti habis disapu dengan kaki manusia. Darto heran. Ia pulang lebih cepat dan menceritakan pada warga lain. Mbah Dikun hanya menghela napas. Kalau memang ditolak, ya sudah, katanya pelan. Tapi gangguan tak berhenti di situ. Beberapa warga yang tinggal tak jauh dari saluran mulai mengalami hal aneh. 3 ayam peliharaan milik Pak Harun ditemukan mati di dekat semak dekat puing jembatan. Badannya kaku, tapi tidak ada bekas luka, seolah mati begitu saja. Pak Harun tak percaya dengan cerita pocong atau gangguan roh, tapi matinya ayam-ayam itu membuatnya gelisah. Ia sempat menyuruh anaknya membuang bangkai ayam ke kebun belakang. Tapi malamnya, keluarga Pak Harun tidak bisa tidur karena suara seperti langkah kaki di teras depan, berjalan mondar-mandir tanpa henti. Di warung, warga mulai membicarakan soal sesajen itu. Ada yang bilang gangguan jadi makin kuat karena niat baik itu tidak diterima. Ada juga yang bilang, jangan-jangan sesajen itu diletakkan di waktu yang salah atau oleh orang yang salah. Makna hanya mengingatkan pelan. Kalau memang arwahnya marah, jangan ditantang. Kadang mereka enggak butuh sesajen, cuma butuh kebenaran. Suasana kampung terasa makin berat. Warga tidak hanya takut karena pocong, tapi mulai merasa ada sesuatu yang lebih besar yang sedang mengganggu. Sesuatu yang tidak bisa dibujuk hanya dengan bunga dan kemenyan. Jalur irigasi yang dulu hanya jadi tempat lewat kini berubah jadi tempat yang dijauhi. Bahkan anak-anak kecil tak lagi bermain di sekitar situ, dan orang dewasa pun mulai berhenti bicara keras jika berjalan di dekatnya. Darto duduk di beranda sambil mengingat cerita Maknah tentang Pak Wiryo. Warga mulai percaya bahwa semua gangguan yang terjadi ada hubungannya dengan kejadian lama itu. Darto lalu mengajak beberapa orang, termasuk Pak Sastro dan Udin, untuk mencari makam Pak Wiryo di pemakaman lama. Lokasi makam itu tidak jauh dari kampung, tapi sudah jarang dikunjungi. Letaknya di belakang kebun bambu, jalan setapaknya sempit dan licin. Tidak ada pagar yang jelas. Hanya deretan batu nisan lama yang sudah hampir tertutup semak dan rumput tinggi. Mereka berjalan pelan, membawa parang kecil dan sabit untuk membersihkan jalan masuk.
Sesekali mereka berhenti untuk membaca nama-nama di nisan. Banyak yang sudah pudar. Sebagian bahkan tidak bisa dikenali lagi. Setelah hampir setengah jam, Udin berteriak pelan, memanggil mereka. Ia menunjuk satu nisan yang miring ke samping. Tulisan namanya masih terbaca samar, Wiryo bin Sakiman. Tanggal wafatnya sesuai dengan cerita makna. Di sekeliling makam itu, tumbuh tanaman liar. Ada semak berduri yang menjalar ke batu nisannya. Tanahnya terlihat tidak rata, seolah sering terinjak atau digali hewan. Pak Sastro menyarankan untuk membersihkannya sedikit. Mereka mencabut rumput liar dan merapikan batu nisan sebisa mungkin. Tidak ada yang bicara banyak. Semuanya tampak hati-hati. Sebelum pulang, Darto menancapkan batang bambu kecil sebagai penanda agar makam itu mudah ditemukan kalau suatu saat perlu dikunjungi lagi. Mereka tidak membawa bunga atau dupa, tapi semua berdiri diam sejenak di depan nisan itu. Tidak ada doa keras, hanya diam. Malamnya, Darto tidur lebih cepat dari biasanya. Tubuhnya lelah, tapi sekitar tengah malam, ia terbangun karena suara aneh dari luar rumah. Ia keluar pelan ke beranda. Udara dingin, bulan tertutup awan. Suara tangisan lirih terdengar dari arah pemakaman. Bukan jeritan, tapi seperti suara orang menangis tertahan. Darto berdiri diam. Suaranya pelan tapi jelas. Ia tahu arah pemakaman cukup jauh dari rumahnya, tapi suara itu terasa dekat. Ia tidak berani membangunkan orang rumah. Ia hanya duduk diam, mencoba mendengarkan. Setelah beberapa menit, suara itu menghilang. Tidak ada angin, tidak ada langkah, hanya sunyi. Keesokan harinya, Udin datang ke rumah Darto. Wajahnya pucat. Ia juga mendengar suara tangis semalam. Mereka saling bertukar cerita. Bukan hanya mereka, dua warga lain yang rumahnya dekat kebun bambu juga mendengar suara serupa. Makam itu mungkin sudah lama dilupakan, tapi malam itu seolah ada seseorang yang ingin didengar lagi. Setelah kabar suara tangisan dari arah makam tersebar, suasana kampung makin terasa aneh. Beberapa warga memilih tidak keluar rumah saat malam. Ada yang mulai membaca doa-doa setiap sore. Ada pula yang memasang lampu lebih terang di teras. Suatu sore, Darto dan Udin mendatangi rumah Pak Mulyadi, mantan kepala dusun yang kini tinggal bersama cucunya. Tubuhnya sudah renta, jalan pun pelan, tapi pikirannya masih cukup jernih. Awalnya Pak Mulyadi enggan bicara banyak. Ia hanya menjawab seperlunya. Tapi saat Darto menyebut nama Pak Wiryo, raut wajahnya berubah. Ia terdiam cukup lama, lalu menyuruh cucunya masuk ke dalam rumah. "Kalau kalian mau dengar, saya akan cerita," katanya akhirnya. Ia menarik napas dalam-dalam. Lalu perlahan mengakui, dulu dirinya termasuk orang yang ikut memfitnah Pak Wiryo mencuri hasil panen. Bukan karena yakin, tapi karena ada dendam lama. Dulu, Pak Wiryo pernah berselisih dengannya soal pembagian lahan garapan. Sejak itu, hubungan mereka dingin. Saat isu pencurian muncul, Pak Mulyadi tidak berusaha membela. Ia bahkan ikut menyudutkan. "Saya tahu dia tidak bersalah, tapi saya biarkan semua orang percaya yang sebaliknya," katanya pelan. Beberapa bulan setelah kejadian itu, Pak Mulyadi naik jabatan menjadi kepala dusun. Tapi sejak ia berhenti menjabat, ia mengaku sering mengalami mimpi yang sama. Sosok pria terbungkus kain putih berdiri diam di dekat ranjang tidurnya. Tidak bicara, tidak bergerak, hanya berdiri dan menatap. Setiap malam Jumat, mimpi itu datang. "Kadang saya bangun basah keringat, padahal kamarnya dingin," ujarnya. Darto dan Udin saling pandang. Mereka tidak menyangka akan mendengar pengakuan seperti itu. Pak Mulyadi berkata, ia tidak pernah berani bercerita karena malu. Tapi makin tua, rasa bersalah itu makin besar. Apalagi sejak mendengar gangguan di saluran irigasi, ia merasa semua ini bukan kebetulan. "Saya sudah tua,
Kalau memang harus ditebus, saya siap. Tapi saya ingin nama Pak Wiryo dibersihkan, ucapnya lirih. Sebelum pulang, Darto bertanya apakah keluarga Pak Wiryo masih ada. Pak Mulyadi mengangguk. Anak perempuannya tinggal di kota lain, sudah jarang pulang. Kalau dia datang nanti, tolong sampaikan semua ini, kata Pak Mulyadi sambil menatap ke arah pintu rumah. Pengakuan itu membawa suasana baru. Untuk pertama kalinya, penyebab dari semua yang terjadi mulai terbuka. Namun, apakah arwah Pak Wiryo akan tenang hanya karena satu pengakuan? Itu masih jadi pertanyaan yang belum terjawab. Warga mulai bergerak setelah pengakuan Pak Mulyadi tersebar. Beberapa orang mengusulkan untuk mengadakan doa bersama, bukan hanya di makam Pak Wiryo, tapi juga di jalur irigasi tempat gangguan sering muncul. Usulan itu disambut baik. Sore menjelang malam, belasan warga berkumpul di pemakaman lama. Mereka membawa tikar, beberapa botol air minum, dan perlengkapan doa. Di antara mereka, ada yang membawa bunga dan dupa. Pak Sastro diminta memimpin pembacaan doa. Di dekat nisan Pak Wiryo yang sudah dibersihkan, warga duduk melingkar. Suasana tenang. Tidak ada suara lain selain bacaan doa yang bergema pelan. Darto dan Udin duduk paling depan, tak jauh dari Pak Mulyadi yang mengenakan peci hitam dan jaket tipis. Setelah doa selesai, Pak Mulyadi berdiri. Ia memandang ke arah nisan, lalu ke arah warga. Dengan suara pelan tapi jelas, ia meminta maaf atas kesalahan masa lalunya. Ia mengakui perannya dalam fitnah yang menimpa Pak Wiryo dan menyesal tidak menghentikannya sejak awal. Beberapa warga tertunduk. Tidak ada yang bersorak atau menghakimi. Suasananya khidmat. Semua merasa ini bukan soal siapa yang salah, tapi tentang menenangkan sesuatu yang sudah terlalu lama dibiarkan. Setelah dari makam, mereka berjalan ke jalur irigasi. Titik yang dipilih adalah dekat puing jembatan lama. Di sana, mereka kembali duduk dan membaca doa. Udara mulai berubah. Awan mendung menggantung rendah. Rintik hujan mulai turun pelan, membasahi tanah dan batu di sekitar mereka. Meski hujan, tidak ada yang beranjak. Doa tetap dilanjutkan sampai selesai. Saat hujan berhenti, angin bertiup perlahan. Beberapa warga menyadari sesuatu. Bau busuk yang selama ini sering muncul sudah tidak terasa. Darto mencium udara dalam-dalam, memastikan. Udin pun membenarkan. Tidak ada lagi bau aneh dari arah saluran. Pak Sastro berjalan ke tepi irigasi, menunduk melihat air yang mengalir. Warnanya kembali jernih, tidak lagi kehitaman atau keruh. Ia memanggil yang lain. Semua mendekat dan melihat hal yang sama. Aliran air tampak normal. Tidak ada yang bicara banyak malam itu. Mereka hanya berdiri memandangi saluran air yang tenang. Sesekali angin berhembus, membawa bau tanah basah. Darto menatap puing jembatan yang hampir tertutup semak. Warga pulang satu persatu. Tidak dengan rasa takut seperti sebelumnya, tapi dengan perasaan lega. Malam itu, kampung terasa lebih tenang. Beberapa minggu sudah berlalu sejak warga mengadakan doa bersama. Jalur irigasi yang dulu membuat banyak orang enggan melintas saat malam, perlahan kembali seperti biasa. Warga mulai melewatinya lagi, baik saat pulang dari sawah maupun saat menjual hasil kebun. Aliran air tetap jernih. Tidak ada lagi warna aneh, tidak ada bau yang mengganggu. Tumbuhan di sekitar saluran mulai tumbuh kembali. Daun-daun hijau muncul di antara semak yang dulu tampak mengering. Anak-anak kadang bermain di sekitar tepi saluran saat sore. Mereka melempar batu kecil ke air atau mengejar capung. Para orang tua memang masih mengingat apa yang pernah terjadi, tapi tak lagi melarang. Hanya satu pesan yang selalu disampaikan. Jangan berbuat sembrono di sana. Warga membersihkan sisa puing jembatan lama.
Tidak dibangun ulang, tapi diberi tanda dengan tumpukan batu dan papan kecil bertuliskan, "Jangan lupa mendoakan." Tidak ada yang mengucapkan dengan keras, tapi semua tahu itu untuk Pak Wiryo. Darto duduk sendirian di salah satu tanggul, badannya bersandar ke tiang bambu kecil. Pandangannya tertuju ke aliran air yang tenang. Di seberangnya, ia melihat titik tempat ia dulu melihat lompatan pocong. Sudut itu kini kosong. Ia tidak takut lagi, tapi bayangan itu masih ada di ingatannya. Lompatan cepat, suara tubuh jatuh, dan lututnya yang berdarah. Semua terasa seperti kejadian dari tempat yang jauh, tapi nyata. Suasana sepi, langit belum gelap sepenuhnya, tapi bintang sudah mulai muncul. Jangkrik mulai terdengar dari semak. Darto menarik napas pelan. Tidak ada bayangan putih, tidak ada batu dilempar, tidak ada air yang berubah warna. Ia tahu kampungnya sudah tenang, tapi ia juga tahu tempat itu bukan tempat biasa. Ia berdiri, menepuk celana, lalu berjalan pulang. Jalur itu tetap akan ia lewati, tapi tidak akan ia remehkan lagi. Saluran irigasi itu sunyi, tapi bukan berarti dilupakan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya.